Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Syarizal akan mempresentasikan materi saya, penelitian saya mengenai gaya bahasa diskusi tentang tiga golongan manusia yang lebih dibenci dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kajian stylistika. Pertama, pendahuluan. Setiap agama memiliki sebuah kehormatan yang harus dijunjung tinggi. Kehormatan itu berupa norma, aturan, dan etika, yang mana itu sudah termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian hadis ini menjadi sumber rujukan yang paling penting kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis itu berfungsi sebagai penguat, perinci, ataupun penjelas Al-Quran. Stylistika, jika dilihat dari kacamata bahasa Indonesia, adalah kata yang diserap dari kata stylistic dalam bahasa Inggris atau stylistique dalam bahasa Perancis. Merupakan turunan dari kata style yang menyerap kata stylus dari bahasa Latin yang bermakna perangkat untuk mencatat pada lempengan lilin. Jadi hadis qudsi tadi itu berbeda dengan hadis pada umumnya. Hadis qudsi itu bersumber dari Allah langsung, ya. Kemudian dengan karakteristik yang berbeda dengan hadis pada umumnya. Nah, perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran dari sudut pandang ilmu hadis yaitu ini: ketidakbolehan Al-Quran yang disandarkan selain pada Allah Subhanahu wa taala, karena ungkapan yang pasti digunakan adalah qala Allah taala. Kalau hadis qudsi itu susunan katanya itu yang dipakai adalah qala Rasulullah fima yarwi an Rabbi. Itu biasanya begitu. Penelitian ini menjelaskan tentang tiga golongan manusia yang lebih dibenci dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yaitu satu, Allah cinta pada orang tua yang taat, namun anak muda yang taat lebih dicintai. Kedua, Allah cinta kepada orang kaya yang dermawan, namun Allah lebih cinta kepada orang miskin yang dermawan. Ketiga, Allah senang pada orang kaya, namun Allah lebih senang pada orang fakir. Allah senang kepada orang kaya yang rendah hati, namun Allah lebih senang pada orang fakir yang rendah hati. Sedangkan tiga golongan manusia yang lebih dibenci Allah itu adalah anak muda yang fasik, namun Allah lebih benci pada orang tua yang fasik. Kedua, Allah benci pada orang yang pelit, namun Allah lebih benci pada orang kaya yang pelit. Ketiga, Allah benci pada orang kaya yang sombong, tapi Allah lebih benci pada orang miskin atau orang fakir yang sombong. Kemudian lanjut metodologi penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan beberapa bentuk gaya bahasa dari hadis qudsi tentang tiga golongan manusia yang lebih dicintai dan dibenci Allah dengan aspek fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan imagery. Menggunakan metode penelitian deskriptif, kualitatif, analisis, yaitu dengan menampilkan berbagai fakta yang kemudian dianalisis. Sumber data primer yaitu teks hadis qudsi tentang tiga golongan manusia yang lebih dicintai dan dibenci Allah. Teknik pengumpulan data dengan teknik SIMA, dengan membaca sesama teks hadis dan mencari literatur lain yang berkaitan dengan stylistika. Untuk menganalisis kajian stylistika perlu menggunakan teknik ISI yang terbagi atas tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil pembahasan ada 5 aspek yang termuat dalam hadis qudsi ini. Yang pertama, aspek fonologi atau ilmu aswat, suara atau bunyi. Ini meliputi aswamit atau huruf konsonan dan aswaid huruf vokal. Para pakar fonologi Arab menetapkan bahwa aswamit terbagi menjadi 7, yaitu swamit infijariyah, huruf ba, ta, to, dot, kaf, kof, anfiyah, huruf mim, waw, munharifah, huruf lam, mukarrarah, huruf ro, ihtikakiyah, huruf fa, sin, shad, zai, gain, ain.
kemudian infijariyah itikakiyah, huruf jim, kemudian syibhu sawaid yaitu semivokal, huruf waw dan ya. Terlihat pada tabel ini huruf lam itu mendominasi pada teks hadis ini dengan torehan jumlah 39. Ini artinya apa? Terdapat bunyi konsonan lateral ya. Cara penuturan huruf ini dengan menempelkan ujung lidah pada bagian langit-langit atas dan udara yang keluar ditahan oleh gigi. Keluarnya udara melalui pinggir mulut dan pita suara bergetar. Nah, dan pada hadis ini dengan melalui huruf bunyi konsonan lateral lam ini juga menunjukkan betapa luasnya kasih sayang dan murkanya Allah perihal lingkungan sosial. Kemudian huruf ba mendominasi setelah huruf lam, yaitu bunyi konsonan plosif dengan total 32 bunyi. Kemudian konsonan semivokal yaitu huruf ya dengan jumlah 29. Ini menunjukkan bahwa bunyi konsonan semivokal disebutkan sejumlah 29 kali huruf ya ini bersumber dari ruang tengah lidah yang diucapkan dengan halus dan bersifat layyinah jaufiyah yang faedahnya li'infi'alil mu'asir fil bawatin, yaitu perasaan emosional yang dapat mempengaruhi jiwa dan dekat dengan kenyataan. Untuk huruf vokal atau shawaid ini terbagi menjadi dua, yaitu vokal pendek dan vokal panjang berupa alif, waw dan ya. Kemudian aspek morfologi atau sorof ini peneliti melihatnya dari preferensi bentuk kata atau ikhtiarul kalimah. Ini bisa dilihat dari tabel bahwasanya ada beberapa kata, pemilihan kata yang menurut peneliti itu bisa mempunyai makna yang bertambah, tidak hanya makna tekstual saja. Ini bisa dilihat dari bentuk kata al-fasaq, itu kan jamak dari al-fasik. Arti biasanya itu orang-orang yang fasik, tapi pada konteks ini bisa diartikan dengan orang-orang muda yang fasik karena terlihat dari susunan kata berikutnya itu menunjukkan bahwa ini bisalah bermakna dengan orang-orang muda yang fasik karena setelahnya menunjukkan makna kebalikan, artinya orang-orang kaya yang fasik. Orang kaya yang orang muda yang fasik itu dibenci, tapi orang tua yang fasik itu lebih dibenci Allah. Nanti akan dijelaskan lebih ke aspek semantik. Kemudian aspek sintaksis ini sering dipahami secara mudah dengan i'rab, tapi ini merupakan suatu aspek yang kurang layak untuk dijadikan acuan. I'rabnya ya dalam mengamati kelebihan estetika suatu ungkapan. Dari sini peneliti berkonsentrasi pada repetisi atau pengulangan struktur kata. Repetisi, terdapat pengulangan struktur kata pada hadis ini dalam bentuk isbat di satu konteks. Maksudnya kemunculan pengulangan pada hadis ini adalah pengulangan penambahan. Dengan arti lain, terdapat suatu kata yang diganti maupun ditambahi sehingga menjadi sebuah kalimat. Repetisi ini terjadi pada kalimat ya begodu al-fasaq, ya begodu al-bukhola, ya begodu al-mutakabir. Ini kan pengulangannya sama, ya begodu, ya begodu, ya begodu. Kemudian aspek semantik atau al-mustawa ad-dalali. Secara etimologi, semantik adalah makna. Nah, secara terminologi, semantik adalah salah satu cabang dari ilmu linguistik yang membahas terkait makna suatu bahasa baik dari segi mufradat maupun segi tarokib. Ya. Ini juga aspek semantik ini akan berkaitan pula dengan sintaksis dan morfologi. Tidak terlepas dari itu. Dari semantik ini memunculkan antonim. Antonim itu dua hal yang berasal dari satuan ungkapan yang bermakna kebalikan. Contoh kata panjang itu kan kebalikannya kata pendek. Kalau dalam bahasa Arab itu ada kata di sini disebutkan al-bakhil, itu lawan katanya as-sakhi. Al-bakhil itu pelit, as-sakhi itu dermawan. Kemudian makna lesikal atau ad-dalalah al-mu'jamiyah
yaitu makna asli dari suatu kata yang tertulis di kamus. Dan makna leksikal ini juga dapat dipahami sebagai makna kata yang lepas di luar tinjauan konteks kalimat tanpa adanya hubungan dengan kata lain dalam susunan kalimat ataupun frasa. Beberapa ahli linguistik berpendapat ada 3 perangai dalam makna leksikal, yaitu am, muta'addid, dan ghairu sabit. Di sini pada konteks hadis ini masuknya pada ghairu sabit karena berubahnya makna suatu kata tergantung dari konteks yang mempengaruhinya. Nah, konteks yang mempengaruhinya yaitu dari sini peneliti mengkajinya awaluha, contohnya ya awaluha yabghadu al-fasaqah wa bughdhu li syaikhi al-fasiqi asyaddu wa sani yabghadu al-bukhala'a wa bughdhu lil ghani al-bakhili asyaddu. Ini terlihat bahwasanya kata al-fasaqah itu memang aslinya bentuk jamak dari al-fasik, artinya orang-orang yang fasik. Tapi bisa lebih dimaknai dengan orang-orang muda. Ada kata muda yang fasik itu dibenci Allah, tapi lebih benci pada orang tua yang fasik. Ini kan sebuah paradoks ya. Jadi anak muda aja dibenci Allah kalau dia fasik. Nah, lebih benci lagi Allah kepada orang tua yang fasik, karena orang tua itu kalau secara umumnya manusia itu kan umurnya tidak lagi panjang ya, karena akan mendekati ajal, itu umumnya manusia. Begitu juga dengan al-bukhala ya. Al-bukhala ini artinya orang-orang yang pelit. Jadi bisa lebih kita maknai dengan orang-orang fakir yang pelit ya. Karena konteks berikutnya itu al-ghani al-bakhil. Allah lebih cinta, lebih benci pada orang kaya yang bakhil, karena orang kaya itu punya harta tapi nggak mau mengeluarkan harta. Kemudian aspek imajeri yaitu mengidentifikasi komponen-komponen pembangun gaya estetika yang termuat pada teks. Peneliti menganalisis pada aspek ini yaitu pada koridor epifora, yaitu salah satu macam gaya bahasa yang berisi pengulangan kata, frasa, kalimat yang terletak pada akhir baris atau ayat secara urut. Nah, ini kan terlihat innallaha ta'ala yabghadu salasata nafarin wa bughdhu salasatin minhum asyad. Ini semuanya berakhir dengan asyadu semuanya. Kemudian nah selesai. Kesimpulannya setelah peneliti menganalisis masing-masing dari aspek stalistika, maka dapat disimpulkan bahwasanya ada variasi gaya bahasa dari hadis qudsi tentang 3 golongan manusia yang lebih dibenci dan dicintai Allah, meliputi aspek monologi, aspek morfologi, sintaksis, semantik, dan imagery, yang mana 5 tersebut mengisyaratkan unsur estetika yang ada dalam hadis qudsi ini. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.